Terlebih lagi, Jayakarsa ini bisa dianggap baik kepada ayah Tama karena mengenalnya. Karena emosi dan alasan, Tama tidak bisa duduk diam dan mengabaikan situasinya saat ini. Jadi, Tama berkata, "Tiga tuan-tuan, saya masih memiliki beberapa hal penting untuk diselesaikan hari ini. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan mengunjungi Anda lagi. Saat itu, saya akan menyiapkan beberapa hal untuk ketiganya yang dapat memperbaiki situasi untuk Anda. Saya punya obat mujarab untuk kondisi fisik, saya percaya itu akan membantu kalian bertiga." Mereka bertiga sedikit bingung. Mereka tidak tahu banyak tentang Tama, mereka hanya tahu bahwa Tama adalah dermawan Isyana dengan kekuatan gaib yang hebat, jadi mereka tidak tahu apa efek obat Tama. Saat ini, Isyana di samping sangat gembira, dan langsung berkata, "Aku mengatakan bahwa tempat kelahiranmu di Jakarta. Sepertinya semua ini ada pada Tuan Renza. Mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih kepada Tuan Renza karena telah menyelamatkan hidupmu?" Mata Jayakarsa melebar tiba-tiba, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Isyana berkata kepada dua orang lainnya, "Tuan Dinfredi, Tuan Thomas, dan Tuan Renza akan memberimu banyak uang, apa yang masih kamu lakukan?" Niatnya, sambil heboh, mereka langsung ingin sujud pada Tama. Tama dengan cepat menghentikan mereka bertiga dengan kedua tangan dan berkata, "Jangan seperti ini, saya sedang terburu-buru, dan saya akan datang berkunjung besok, dan kemudian saya akan berbicara dengan ketiga pria itu secara detail." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Isyana dan berkata, "Nona, ayo pergi dulu." Isyana mengangguk ringan, dan segera berkata kepada mereka bertiga, "Aku akan membawa Tuan Renza pulang, dan kamu bisa membiarkan para pelayan melakukan aktivitas normal mereka nanti." Thomas berkata dengan hormat, "Oke, Nona." Di halaman villa, sebuah Rolls-Royce telah membuka pintu dan parkir di sana. Isyana hendak masuk ke pengemudi utama, kata Tama lebih dulu, "Nona, biarkan aku yang menyetir." Isyana mengangguk dan segera pergi ke co-driver. Setelah masuk ke dalam mobil, Tama berkendara menuruni gunung menuju Andara. Di tengah jalan, Isyana berkata dengan penuh syukur, "Tuan muda, mereka bertiga sudah sangat tua. Jika bukan karena keberuntungan Tuan muda, aku khawatir akan sulit untuk bertahan di tahun baru. Terima kasih atas kebaikan yang besar atas nama mereka." Tama tersenyum ringan. "Ini hanya 3 pil, itu bukan bantuan yang besar. Selain itu, kakek dan ayahku itu juga kenalan lama. Sejak kita bertemu, kita tidak bisa hanya duduk diam." Berbicara tentang ini, Tama melirik Isyana, dan kemudian berkata, "Seperti yang kamu katakan, kamu belum mengadopsi anak yatim piatu sejak Perang Dunia II. Yang termuda dari anak yatim ini pasti berusia 70 atau 80 tahun, kan?" Isyana berkata, "Begitu mereka masuk akal, aku terus memberitahu mereka bahwa aku hanya menganggap mereka sebagai pelayan, tapi nyatanya, di hatiku, aku selalu menganggap mereka sebagai saudara mereka. Alasan mengapa aku selalu memperjelas hubungan antara tuan dan pelayan adalah karena aku tidak ingin menunjukkan diriku terlalu lemah, dan ketika mereka lahir, tua, sakit, dan sekarat, aku selalu sangat acuh tak acuh. Namun nyatanya, setiap dari mereka meninggal dunia, dan aku selalu sangat sedih." Tama mengangguk dan berkata dengan serius, "Sekarang mereka bertiga bisa menemanimu dengan susah payah. Jika aku bisa memperpanjang umur mereka, mereka secara alami akan bisa lebih menemanimu. Kamu adalah seorang gadis, dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Dengan bantuan mereka, kamu pasti bisa banyak bersantai." Saat dia berkata, Tama berkata lagi, "Jika Jakarta selalu aman, Nona juga bisa tinggal di Jakarta selamanya. Aku di sini, dan jika Nona membutuhkan bantuan, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu."
Isyana tahu, Tama sangat mencintainya, membenci penderitaannya berlarian selama lebih dari 300 tahun. Dia menatap Tama dengan rasa terima kasih, dan tersedak, "Aku benar-benar berterima kasih atas cintamu." Tama berkata dengan serius, "Nona, menurutku, kebaikan terbesar di dunia tidak lebih dari 3, kebaikan orang tua, kebaikan menyelamatkan jiwa, dan kebaikan cinta. Terima kasih atas kebaikanmu, Nona menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah mengabaikanmu kapanpun di masa depan." Tama mengucapkan kata-kata ini dari lubuk hatinya. Dia tahu betapa sulitnya hidup Isyana, dan juga tahu bahwa begitu orang tua ini meninggal, hidupnya akan seperti tahun-tahun ketika dia baru saja meminum pil evergreen, tanpa ada yang bisa diandalkan di dunia ini. Oleh karena itu, Tama telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Isyana kehilangan dukungannya dalam 100 tahun ke depan dalam hidupnya. Saat ini, Isyana sudah menangis. Selama lebih dari 300 tahun, dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan orang lain, dan kenyataan tidak pernah memberinya kesempatan untuk bergantung pada orang lain. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, dia merasa hidupnya memiliki seseorang untuk diandalkan. Dan ketergantungan itu adalah Tama di sampingnya. Saat Tama kembali ke Andara, Chandra sedang berdebat dengan Rika. Begitu dia memasuki pintu dengan silinder yang menyimpan potret Surya Puja, dia mendengar Chandra mengeluh, "Kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa setiap hari, kamu bahkan tidak memasak sarapan. Jangan memasak jika kamu tidak memasak, tapi kamu memesan terlalu banyak, tidak apa-apa memesan 1 porsi. Ketika kamu kenyang setelah kamu memesan, kamu bahkan tidak memberiku sisa. Aku masih terburu-buru untuk pergi ke asosiasi, kamu tidak bisa membiarkanku kelaparan?" Rika berkata dengan percaya diri dan sepenuhnya, "Apakah kamu tidak mendengarnya? Lakukan sendiri, punya cukup makanan dan pakaian, kenapa kamu tidak bangun pagi dan memasak untukku? Itu ide yang bagus untuk memintaku memasak untukmu. Selain itu, tidak ada biaya untuk memesan makanan. Jika kamu memberiku 300 juta uang saku sebulan, aku jelas akan mengatur 3 kali makan sehari untukmu." Chandra berkata dengan marah, "Kamu benar-benar serakah." Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar. Saat dia meninggalkan ruang tamu, dia melihat Tama masuk, dan bertanya dengan cepat, "Menantu yang baik, mengapa kamu kembali begitu cepat?" Tama tersenyum dan berkata, "Urusan klien hampir selesai, jadi aku bergegas kembali." Mengatakan bahwa Tama mengambil inisiatif untuk bertanya padanya, "Ngomong-ngomong, Ayah, bagaimana rencana pameran kaligrafi dan lukisan asosiasimu?" "Masih dalam persiapan, Departemen Budaya Jakarta kami juga sangat mendukung. Banyak bantuan datang, anggota asosiasi juga menemukan beberapa lukisan bagus, dan sekarang jumlah pameran yang telah diselesaikan sudah lebih dari 300 buah." Tama berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, kenapa kamu terlihat sedih?" Chandra berkata dengan tertekan, "Aku khawatir karena semua orang bisa menemukan karya bagus, tapi aku tidak bisa menemukannya. Mereka sudah lama berkecimpung di industri ini, dan mereka tahu lebih banyak. Beberapa kolektor dapat meminjam beberapa karya untuk berpartisipasi dalam pameran jika mereka mengatakan sesuatu yang baik. Mataku menjadi gelap, dan aku tidak tahu harus meminjam dari siapa." Aku pergi ke Alvin sebelumnya, dan dia tidak main-main dengan kaligrafi dan lukisan sekarang, dan berkonsentrasi pada bisnis penyembelihan rakyat. Sepotong kayu patah dia jual beberapa ratus juta. Dia sekarang lebih kecanduan uang daripada ibumu. Selain dia, aku tidak tahu cara lain." Berbicara tentang ini, Chandra mengeluh dengan ekspresi tidak senang. "Hal yang paling dibenci adalah sebagai anggota asosiasi, aku tidak dapat menemukan pekerjaan." "Tidak apa-apa, setiap kali mereka menemukan pekerjaan, itu seperti kesepakatan. Mereka ingin aku mengomentarinya. Banyak di antaranya adalah karya pelukis dari Jakarta School of Painting.
Tapi sekolah seni lukis Jakarta tidak terkenal, dan aku bahkan tidak tahu siapa tokoh perwakilan mereka. Banyak lelucon dibuat satu demi satu. Rika keluar dari ruang makan saat ini, dan berkata dengan mengejek, "Chandra, jika kamu memintaku untuk mengatakan bahwa kamu tidak memiliki pengetahuan diri. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan antik, jadi kamu berani memasuki ruang makan dengan wajah tenang. Asosiasi kaligrafi dan lukisan, bukankah ini hanya tipuan standar bagi mereka untuk memilikimu? Dulu, saat kita bermain bersama, kita tidak bisa menunjukkan bahwa kamu adalah ahli palsu. Sekarang kamu adalah ahli palsu untuk keluar dan berkomentar. Aneh kalau kamu tidak membocorkan apapun." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.